Kalau tidak tertib saya nggak bakal buka lagi. Dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kiswahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Kiswah kebohongan tambahan lagi, kiswah kubur Nabi SAW. Ya Allah, ini pendusta tulen yang melakukan hal itu. Ya. Katolik mau kasih saya berapa buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta. 25 Bi. Selamat. Mudah-mudahan kita jadi Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan mengulas satu topik ya tentang pernyataan seorang Habib ya. Kita seorang Habib, tentu kita ta'zim kepada Habib. Gelar seorang Habib itu tidak dimiliki kecuali memang mereka ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu harus kita yakini, bagi kita yang meyakini. Bagi tidak ya silahkan. Saya termasuk orang yang meyakini ya tentang Habib ya. Habib itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya meyakini itu? Karena orang-orang yang saya anggap alim seperti Gus Baha, seperti seperti Uwas, ya seperti ulama-ulama Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, kemudian yang agak muda misalnya Gus Wafi, ya. Nah, mereka ini kan bukan orang-orang sembarangan. Mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, ya. Orang-orang mereka, sekaliber mereka orang-orang yang berilmu yang mungkin isi otaknya, maaf ya, ini tidak bermaksud untuk merendahkan para ulama kita, maksudnya hanya mengibaratkan otak mereka itu kalau dibelah saja mungkin isinya kitab semua, ya ilmu semua. Saking kita percaya bahwa mereka ini mengatakan adalah Habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Kita percaya itu, ya, karena kita mengikuti para ulama-ulama, ya, al-ulama warathatul anbiya. Setidaknya kita selamat. Kalaupun misalnya na'udzubillah seandainya para habaib ini ternyata na'udzubillah seandainya mereka ini bukanlah keturunan Rasulullah SAW, tapi kita selamat karena kita sama-sama orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, ya kan? Karena orang-orang beriman itu diikat persaudaraan, yang mengikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mengapa kita harus susah-susah mengakui bahwa kita ini cinta kepada habaib? Karena kita meyakini mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Tapi pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang saya anggap pribadi itu termasuk pernyataan yang agak janggal, ya. Ya, seperti misalnya tentang kiswah Rasulullah SAW. Apakah ini benar ataukah tidak? Tapi ini banyak menjadi bulian, ya, hinaan, cacian atau cercaan dari orang-orang yang tidak suka kepada habaib. Salah satu misalnya pernyataan dari seorang Habib ini yang ketika beliau ini ceramah di Madura, beliau menampilkan satu kiswah ya penutup kuburan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih lengkap videonya mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia ya. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Ya, dalam video tadi kita saksikan bagaimana seorang Habib ini mengatakan bahwa kiswah Rasulullah penutup kuburan itu telah sampai di tengah-tengah mereka, lalu para jamaah ini mencium kiswah ini. Ini bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini penipuan, ya, atau bentuk pembohongan publik yang dilakukan oleh seorang Habib ini? Kita tidak tahu kenyataannya seperti apa. Paling tidak yang kita rasakan itu adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Kita bodoh, ya, dikatakan kita bodohkah apakah? Tapi tujuan kita tidak lain, hanya ingin cinta, menunjukkan rasa cinta dan sayang dan ta'zim kita kepada Rasulullah. Ya itu boleh-boleh saja. Nah, akan tetapi, ya, kalau seandainya ini bentuk pembohongan penipuan, akan banyak lagi hujatan-hujatan orang-orang yang membenci para habaib ini, ya. Ulah oknum-oknum, misalnya kalau beliau ini melakukan kebohongan, ini berarti ulah-ulah oknum yang sengaja ingin menghancurkan status seorang habaib yang keturunan Rasulullah itu, ya, dengan cara semacam ini. Ya, kita tidak rela sebetulnya, kita tidak rela, ya. Dan mudah-mudahan ini benar, ya, benar. Misalnya dalam video berikutnya, bentuk dawir, ya, misalnya bentuk penodongan terhadap orang-orang dalam meminta dana, meminta uang. Ini kan juga rasa-rasanya hal-hal yang sifatnya itu sensitif, ya. Ya, apalagi orang-orang yang benci itu memang dicari semacam ini memang dicari. Ini dia videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta. 25 Bib. Itu ya bahasanya. Katolik mau ngasih saya berapa untuk Nabi Muhammad? 50, 25 juta. Ini kan bahasa seperti ini rasa-rasanya kurang enak, ya. Beliau mungkin betul-betul seorang habib, ya, adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pantaskah seperti itu? Apalagi beliau yang dia minta ini adalah seorang mu'allaf, ya, orang yang baru masuk Islam. Kalau mu'allaf yang baru masuk Islam itu kan termasuk kategori 8 asnaf, ya, yang yang berhak menerima zakat, yang menerima bantuan. Apa mungkin beliau yang baru masuk Islam ini orang kaya mungkin, ya. Tapi kalau dalam Islam, setahu saya, ya, mudah-mudahan bisa ada yang meluruskan ketika pernyataan ini tidak benar, ya. Silakan diluruskan di komen nanti, ya. Ya. Dalam satu ayat itu misalnya kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, innamas shadaqatu lil fuqara wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya, mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghanimin wa fi sabilillah bin sabil. Ya, jadi mu'allafati qulubuhum yang memang mereka ini baru mu'allaf, ya, baru taklif, baru mungkin dibebani atasnya Islam, baru masuk Islam dia. Nah, maka dia seharusnya kan berhak mendapatkan zakat, mendapatkan pendidikan agama selama 2 tahun dan segala macamnya, kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu, ya. Kalau tidak boleh luruskan nanti pernyataan saya seperti ini. Nah, ini kok malah orang yang baru masuk Islam ini, ya, yang katanya Katolik, katanya kan, malah ditodong dengan meminta uang kepada Katolik ini. Takut iman Katolik ini lemah. Nanti dia akan berasumsi yang tidak-tidak. Oh, begini ya Islam. Masa sama saja berarti dengan agama saya. Misalnya nih, agama saya kan seperti itu juga. Menarifkan pajak 10% untuk pendetanya. Ini memberikan uang 25 juta kepada kiainya, kepada habibnya. Nah, ini kan konotasi yang tidak baik. Nanti asumsi dia tidak baik terhadap agama kita. Ya, mudah-mudahan saja tidak. Ini dia, kita lanjutkan videonya, ya. 25 Bib. Selamat. Mudah-mudahan kita jadi Katolik nanti. Ya, 25 juta, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan abang-abang tadi yang memberikan uangnya untuk Rasulullah, kata Habib ini tadi, ya, mudah-mudahan mendapatkan
kekuatan iman, ya, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi pejuang Islam. Itu yang kita harapkan, ya. Namun kita menyayangkan, ya, apa yang dilakukan seorang seorang habaib dengan cara semacam ini, apalagi di muka publik, ya, meminta dawir seperti itu. Rasa-rasanya kurang pantas, ya. Rasa-rasanya kurang pantas untuk dilakukan. Ya. Adapun pernyataan dari seorang habaib yang pertama tadi, ya, pada video yang pertama tadi kita tampilkan bagaimana kiswah, ya, ketika kiswah itu dihadirkan di hadapan para jemaah di Madura itu, ada salah seorang yang menanggapi hal ini, ya. Ini juga dari kalangan, kelihatan mukanya mungkin dari kalangan Habib juga mungkin, ya. Mungkin. Mari kita dengarkan dulu apa pernyataan dari beliau ini. Sama-sama kita dengarkan, ya. Kiswah kebohongan tambahan lagi, kiswah kubur Nabi SAW. Ya Allah, ini pendusta tulen yang melakukan hal itu, ya. Dan bagaimana makam beliau SAW itu ditutup. Tidak ada seorang pun yang bisa akses masuk ke dalam makam Nabi SAW. Karena apa? Karena area makam Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar, sudah ditutup tembok segi 5 yang dibangun tanpa pintu dan jendela. Sejak kapan, ikhwatillah? Sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Makam Nabi Muhammad SAW dibawa ke Indonesia, cium, cari berkah dan lain sebagainya. Yakini dia adalah pendusta. Apa hukumnya? Kita percaya sama orang-orang kayak gitu, Ustaz? Ya, kalau orang jahil dimaafkan karena kejahilannya. Nggak tahu ya, Ustaz, orang ya? bodoh, ya. Namun seorang yang berilmu kemudian dia percaya yang seperti ini, di mana akal Anda, di mana ilmu Anda, di mana iman Anda? Orang muslim itu ketika seorang itu membawa satu informasi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa satu informasi, tabayyun, cari kejelasan, cari kepastian benar dan tidaknya. Dan apakah sesuatu yang seperti itu logis? Dia bisa membawa kunci Ka'bah kemari, membongkar makam Nabi dan mengambil kiswahnya. Ini kebohongan yang luar biasa. Ya. Itu tadi pernyataan dari salah seorang, kita nggak tahu siapa beliau, ya. Tapi kalau memang seperti itu, berarti yang pertama tadi habaib ini telah melakukan kebohongan, ya. Kita tidak tahu terlepas dari kebohongan, penipuan atau seperti apakah. Yang jelas kita hanya mencintai Rasulullah SAW. Ketika para habaib ini mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, maka kita percaya, kita yakin, ya, sekalipun mereka melakukan kebohongan, itu adalah ulah mereka sendiri, ya, pribadi mereka yang melakukan itu. Sementara status mereka masih mengalir darahnya Rasulullah SAW. Itu saja. Saya pribadi seperti itu. Entahlah kawan-kawan mungkin yang menonton ini, terserah mau seperti apa, ya. Demikian saja teman-teman semuanya, ya. Jika teman-teman ingin memberikan komentar, berilah komentar yang positif, yang baik-baik saja, ya. Jangan kita menghujat, ya, karena menghujat itu, ya, tidak baik untuk kita, ya. Itu nanti akan mendapatkan dosa juga bagi kita yang menghujat ini, ya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.